tahun 2000 ada menyimpan, rawat, ada menceritakan lah sejarah perjalanan tanah ini. Oh, okay. Teman sangat bahwa lalu ada dari gandulan yang berkenan ke sini. Minta maaf biasa pun wonten apa pengantar mawi film mawi sampun sonten nyuwun pangapunten pun pedhot kemawon ngaten ditanipun cerita tentang Romo Panit. Nanti kita bisa lihat yang ada di museum. Oh. Sampun dari sampun begini ya? Toilet. Dereng. Oh iya. Museum ini sebenarnya dibangun tahun 2000. Tahun 2000 dibangun, kemudian ya. Kalau anak-anak sekolah biasanya Mampir. anak sekolah biasanya pernah ke sini. Ini anak-anak lansia. Kalau yang lansia, tinggal di kawasan biasanya pun. Nah, dia nih jualannya wah nganti wong umat Katolik Kausepan Agung Semarang kok rombok museum ini ana apa-apa. Iku nonton tak kalau malaikat tahu belum museum guru kok Bali ngoten. Di dulu yang pertama yang di sini Romo Bambang, terus Bambang Yadi, lalu nate Romo Nurwidi, lalu nate Romo Nuk, lalu yang sekarang Romo Yudun yang masih muda. Monggo kita lihat lagi yang ada di dalam. Ayo guys. Silakan. Sebagian koleksi Museum Misi Muntilan. Okay. Ada foto dari Monsignor Albertus Sugio Pranoto yang terkenal dengan semboyannya 100% Oh iya. Katolik, 100% Indonesia. Dia meninggal tahun 63. Ini tulisan tangan Presiden Soekarno yang menyatakan Pak Karno nggak bisa melayat sampai ke Semarang. Kemudian ini ada jubah, ada solidio, ada biritannya beliau. Lalu digantikan oleh uskup kedua yang lalu jadi kardinal pertama di Indonesia. Kardinal Justinus Darmono. Tadi sudah ke makam beliau? Dereng. Oh, kalau nanti ada waktu silakan kalau mau singgah sekalian ke makam Kardinal Darmo Yuwono di Kerkop sini. Menggantikan Monsignor Albertus, lalu terkenal dengan semboyannya itu, Bapak Kardinal Darmo Yuwono. Sithik ora ditampik, okeh saya oleh. Kabeh warganing pasamuan suci kudu tansah kumpul. Sing ora tau kumpul bakale muncul. Ning sing gelem kumpul kudu wani jujur. Cuculnya seberapa Bapak Kardinal? Cuculnya sithik ora ditampik okeh saya boleh. Mergi kalau semanten nak wonten sing ulangan cucul apa sama rata sama rasa. Niku model PKI Bapak Kardinal sithik ora ditampik okeh. Itu foto-foto ketika sudah sepuh lalu tetap nekat pergi ke Belanda, bukan ke Belanda, ke Eropa karena Konsil Vatikan kedua. Nah, dokter yang menjaga itu sebetulnya udah ngendika Monsignor itu udah sepuh, gerah, nggak usah ke Eropa. Monsignor itu Yesuit loh, Yesuit itu harus taat pada dokter loh. Lalu Pak Monsignor ngendika, ya dokter betul saya Yesuit, saya harus taat pada dokter, tapi dokter harus ingat saya itu uskup. Dan dokter itu Katolik harus taat pada uskup gitu. Lalu tetap pergi ke Eropa, ya, lalu meninggal di Belanda. Kita sakit bayangkan ya, wonten uskup Indonesia meninggal di negara orang lain. Di Belanda lagi. Tahun 63 ketika kontak belum semudah sekarang. Lalu ya sudah di tengah kebingungan itu, lah kok tiba-tiba itu ada telepon ke pengawal yang dari sana salah satunya Romangun yang mengatakan jenazah Sugio Pranoto harus dibawa pulang ke Indonesia. Ini perintah Soekarno. Dan begitu dibawa pulang, kalau semantan perjalanan masih panjang ya, dari Belanda sampai ke Indonesia itu 4 hari pakai pesawat. Di tengah perjalanan itu Pak Karno mengatakan nanti kalau pulang orang ini adalah pahlawan nasional Indonesia. Ini Monsignor Albertus Sugio. Sampai Ibu Fatmawati kan mengantar sampai ke peristirahatan yang terakhir itu, wonten Semarang. Itu Bu Fat istrinya Pak Karno.
Monggo kita Ya guys, hati-hati ya. anak-anak udah duluan. Surprise, yang pernah apa? Surprise. Sekolah di itu. Kalau kata siapa? OMKI biasanya tidak Pandit. Sinar di Mingga, ini ada foto kawasan Muntilan. Ini foto tahun 1940 atau 1930. Ini Muntilan tahun 1930. Mungkin nanti pun Saverius Kolose Saverius, semuanya milik Ismi. Kolose Saverius, sekolah. Ini salah satu kolose yang bubar. Kolose Debrito masih kolose Hermanus, kolose Saverius itu bubar. Tahun 30 ngeten menika, itu gereja itu ya gereja yang sekarang. Gereja ini ya. Gereja itu dibangun tahun 1912. Lalu pastoran itu 1913. Kawasan sekolahan, dan lalu kerkop depan sana itu. Yang menarik kompleks misi Muntilan itu, wonten nggih wit-wit sing berimbit sebelah situ itu. Pojok situ itu ada kampung yang sejak dulu sudah ada itu. Namanya pun Kampung Kauman. Kauman. Milik saudara-saudara Muslim. Karena memang ketika dulu Romo Fandi cari tanah dibantu oleh Pak Haji dari saking Budi, nggih Pondok Gunung Sreng, lalu di Pak Haji milih yang mana? Kiai badhe milih kalau pilih sing Kilen Romo. Karena kalau sholat nanti kalau di sebelah timur dari sholat ngadep ke Hijau ya. Alhamdulillah di Kampung Kauman. Sampai sekarang masih menjadi saudara baik dengan kita. Oh. Bahwa dulu tempat di mana Romo Fanit berkarya, sekolahan semuanya, gereja, lalu perumahan, atau menikah. Karena jasanya itu kan Romo Fanit sampai pada tahun 2016 lalu oleh Presiden Jokowi diberi tanda kehormatan Satya Lencana Kebudayaan. Oh. Ya, itu penghargaan dari Presiden Jokowi. Nah, tapi karya Romo Fanit itu tidak hanya pendidikan, Romo Fanit juga lalu mengembangkan gereja. Nanti kita akan tahu ceritanya apa yang dibuat Romo Fanit itu yang memang kehendak Tuhan sendiri lewat seorang Barnabas Sarikromo. Oh, yang ada di ini. Yang itu saking Sendang Sono. Oh, masih ada runtutan ya? Iya, dari Barnabas. Monggo sambil naik. Kalau bangunan ini kan dia Pak. Ini tahun 2000. Bangunannya Pak. Ini tahun 2000. Oh. Kalau kompleks gimana? Museumnya ini tahun Ya, tahun 2000. Kalau yang gereja itu 1914, pastoran itu 1913 atau balik ya. Kompleks ini mulai dibangun tahun 1906. Terus kompleks ini. Yang baru ini, yang baru museum. Monggo, Mingga, ini ada informasi tentang gereja-gereja paroki Sekeuskupan Agung Semarang. Salah Oh, satunya Ganjuran ada itu. Ganjuran ada itu. Di Kepikepan Yogyakarta Barat. Ganjuran itu menjadi gereja tertua di Kepikepan Yogyakarta Barat tahun 1926. Tuan Sultan. Monggo, senang di akhir ngaten nggih. Nggih. Oh, 1 abad besok, Pak. Ganjuran. Kopi Kipan Barat ya? Iki Mbak Irfan Barat Timur ya di pirang sasi Mas. Nggih, nggih. Ngono kok kepikipan Yogyakarta. Oh, nggih. Iki dibagi. Nika wonten lonceng tahun 1906. Ini dari Gereja Ignatius Magelang. Menjadi tanda bahwa kekatolikan sudah masuk ke Magelang pada awal abad ke-20 itu 1906. Engkau cerita sejarah kekatolikan, kita itu nggak usah terlalu minder. Kan disebut Katolik itu datangnya akhir enggak. Datanya menunjukkan di Pancur nih kok, Sumatera bagian barat tahun 645 itu sudah ada gereja Katolik. Abad ke-7 tahun 645.
jauh sebelum Islam masuk. Iya Jauh memang. sebelum Islam masuk. Islam itu sudah abad ke-8 kalau nggak salah. Zamannya Samudra Pasai. Ya, namanya di daerah Baros. Di sana tumbuh ada tumbuhan yang sangat terkenal lalu sering kita gunakan. Kamper barus, kapur barus, dari Baros. Satu Mansku Sapinus. Oh iya. Oh benar, ke Maluku. Maluku. Lalu dalam perjalanan yang terbaru setelah penjajahan Belanda, gereja-gereja mulai muncul. Ada Jakarta, Cirebon, Semarang, Ganjuran sih dari ketulis itu. Yogyakarta. Jogja itu gerejanya ada di Indologi. Oh gitu Jogja. Gereja Kota Baru itu gereja sekolah. Kalau yang tertua itu Indologi. Rapor bensin. Itu yang cerita tentang gereja Indonesia. Ini waktu Monsignor Albertus ditabiskan di Belanda. Ini peninggalan Monsignor Albertus. Kursi yang dipakai Monsignor Albertus. Sendok makan yang dipakai Monsignor Albertus. Lalu ada tokoh awam yang juga sangat terkenal di keuskupan kita, namanya Pak Andreas Marto Atmojo. Sekali lagi nanti kalau Pak Andreas dari sini jalan kaki ke Kerkop, makamnya ada di Kerkop Muntilan. Pak Andreas. Marto Atmojo itu yang membantu Romo Hamid. Oh. Pak Janda muncul ini kalau Keuskupan Agung Semarang. Dulu Romo Hamid itu di Muntilan, lalu mendirikan sekolah khusus laki-laki. Karena pada waktu Oh itu kayak di kan Brito ya. kaum perempuan tuh ya tidak sekolah. Oh zamannya. Lajeng untuk kemajuan itu gereja mendahului dengan mendirikan sekolah Putri Mendut Oh. di dekat Candi Mendut. Salah satu tujuan sekolah Putri Mendut menika cetha menika. Salah satu tujuannya adalah mempersiapkan jodoh bagi siswa-siswa. S2 lho menika. Mergi nak mboten ngatos-atos saniki. Karena apa ya, di dalam gereja Katolik itu perkawinan itu sungguh-sungguh, tidak pernah main-main. Hanya di dalam gereja Katolik perkawinan itu satu tak terceraikan. Apapun yang terjadi. Maka dulu Romo Hamid kalau nggak dilandasi sungguh-sungguh keluarga itu menjadi keluarga Katolik yang kuat, hancur biasanya. Lalu lajeng dia mendirikan sekolah perempuan. Tujuan utamanya mempersiapkan jodoh bagi siswa-siswa. Masih ada Pak sekarang? Romo Buset. Romo Buset. Romo Buset sekarang Jodoh. Iya betul. Oh. Dan itu harus kita dukung sungguh-sungguh. Karena mengatakan sekarang itu kalau nggak jadi perkawinan yang begitu mulia itu seringkali kurang begitu dipersiapkan di dalam gereja Katolik. Kalau persiapannya sama dengan perkawinan yang lain. Padahal gereja Katolik itu perkawinan itu sakramen soalnya. Hasil dari Muntilan dan Mendut ini keluarga-keluarga Katolik yang ada. Sayang bahwa gereja Mendut ini tahun 1942 ketika Jepang masuk hilang di bumi hangus oleh Jepang. Kalau yang gereja Muntilan tetap bertahan sampai sekarang. Dari gereja Mendut, salah satu contohnya Theodola yang menikah dengan Theodulus. Ajeng yang terkenal kados ibu-ibun Romo Mangun umpamanya. Itu kan juga lulusan dari sana. Bahkan lalu ada yang maunya itu menjadi calon istri, tapi lalu ada yang masuk jadi suster. Menikah Suster Clara, itu nama kecilnya Raden Ayu Francisca Sukeni Sosroningrat, dan Suster Koleta Raden Ayu Adriana Rubiah Himawiyata. Oh Raden. Suster Clara ini bersaudara dengan Ibu Maria Sulastri Suyati Sasaningrat. Ingkang kaum perempuan pasti kenal ini. Sinten ya? Betul, pendiri DKRI. Oh tarekat DKRI. Oh ya. Adiknya itu jadi suster. Kakak mereka berdua itu dipersunting oleh jadi istri dari sepupunya, namanya Suwardi Suryoningrat. Ya. Jadi Oh 3 serangkai. Ki Hajar Taro. Itu
istrinya adalah kakak mereka berdua lulusan dari sekolah Mendut. Oh, Itu Nyi Hajar itu baru adalah tahu saya. keluarga Sastra Ningrat. Ini keluarga dari Pakualaman. Hajar kalau Suster Koleta ini kakaknya jadi uskup di Jakarta. Kami pun Monsinyur Adrianus Joyos Putro. Makamnya ada di Kerkop. Kerokop. Muntilan sini. Mungkin menawi wonten wekdal keaturan ke Kerkop. Kita kok Monsinyur nang kok ganjilan apa ini? Besok 1 abad ke sana malah. Iya, ini kalau cerita tentang keuskupan kita secara ringkas. Pakai karya tilik kromo yogurt. Oh, yogurt. Oh, ini Andreas. Alat makan. Alat makan. Oh, sepeda. Namanya dulu Siken Wis Onder de Bogen. Apa kuwi? Onder di bawah Bogen. Terus di Bogen. Bu, terus Bu. Apa Bu menika? Kalan banyu. Mergo nika ngisorane melengkung. Bogen nika lengkungan. Rumah sakit di bawah lengkungan menika nggih. Bogen, Onder de Bogen. Iya. Nika dulu rumah ini milik Keuskupan Agung Semarang, rumah sakit. Yang mendirikan Tuan Semuser salah satunya. Saking Lijong Ganjuran. Menika Lijong Ganjuran wonten betul. Wah, keunggulannya bisa diunggulkan. Majakan Sejarah sama sejarah aja sih. Sepedanya siapa yang Oh, Semuser. Semuser. Sanes, yang Semuser kami hanya punya foto-foto dan nama menika. Oh iya, Ganjuran. Sing saunge gempa. Nika Candi Ganjuran Tuan Semuser. Kalau ini tilaranipun Mbah Darmo naminipun. Mbah Darmo Mbah sinten? Darmo itu seorang guru dari daerah Gunung Kidul. Oh. Lewat usahanya sampai akhirnya muncul satu paroki. Jadi usahanya sederhana, mboten kok mucal agami terus mantep. Mbah Darmo itu guru biasa atau nggih? Tinggal di Ngawen Gunung Kidul. Lalu suatu ketika kan sedereke kan sido. Terus Mbah Darmo itu pergi ke Jogja beli peti biasa gitu. Lalu yang meninggal itu ditaruh dalam peti. Petinya tidak ditaruh di dalam rumah tapi agak menjorok keluar, memaksa semua yang melayat melihat yang ada dalam peti. Ketika pelayat-pelayat itu melihat yang ada dalam peti, masyarakat mereka itu gumun, Pak Guru, kok wonten tiyang pun ajeng dimakamke kok didandani apik banget. Kalau orang Katolik itu kan kalau meninggal kan ini kan biasanya mboten ngagem sepatu disepatoni, biasanya rasulane biasa dandani lah tau rosario wis cekel rosario gitu. Nah, itu lalu banyak orang tua yang sana Pak Guru, mbok losok nak sedo nak tilar dimutemke niku. Nah, terus Pak Darmo ndika ya nak pengen ngono kuwi sinawa agama Katolik. Karena hanya dalam agama Katolik bahkan mayat pun dihormati. Jangankan yang masih hidup, mayat pun dihormati. Gara-gara ngaten menika kathah piyantun Ngawen Gunung Kidul itu lalu pengen jadi Katolik. Sampai muncul paroki Ngawen atas jasanya Mbak Darmo. Suwanto dengan sepeda ontel ini. Itu gue kira awal-awal pati. Mereka dilarang gue Mbak. Mbah Darmo. Nun sewu, kelor. Wah, 100 ya. Nun sewu. Leres kelor. Kelor. Romo Ervan yang Iya, nggih. Ingkang kala wingi Romo Ervan Sida menika nggih. Singka Wonosari nggih. Paroki kelor kok ngawen. Oh, dimakamkan di Kelor Karangmojo. Gunung Kidul. Menika beberapa cerita tentang kaum awam. Lajeng menika wonten tilaran panjang. Tarsisius. Darmo Suprapto. Tarsisius Kaling Darmo Sudi Makino Malamojo. Mungkin dia dulu. Ini tulisan Jawa sama coklat Bu.
Ya kan paten-patenan. Dipantu, cepak, dipantu. Salah, Ampun kawan. Suster atau jadi romo segera masuk saja. Oh. Jangan ditunda-tunda. Tenan lho. Anake sendi perlu. Masa depan, raja masa depan. Posko pertama kita Monsignor Albertus Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Oh, sudah balik. Kardinal Darmo Yuwono nanti ngendika, raganing pasamuan suci bisa kumpul. Sing ora tau kumpul, bakale Muncul. kumpul keduani. Cucul. Dadi wong aja seneng nganggur. Sangel-angele wong nyambut gawe. Sangel-angele wong nyambut gawe isih angel wong sing nganggur. Wong nganggur iku dadi bantaling Sur. pasokan. Setan. Kardinal Suharyo, Monsignor Haryo, yen pengen gerejane maju aja wedi nyoba perkara anyar. Sing sepuh-sepuh nggih nek wonten lare-lare do gawe anyar-anyar. Yen bener aku ngaru seneng dene yen kok. Nek pengen oke anyar. Apik banget. Oh, tempat misi punya tarekat. Covid. Dari putri. Sak umur aku Oke. Juni. Ini juga bulan Juni. Oh, ini kelas 9 Son. Oh, restoran itu dikumpulkan seragam dan juga aturan kota sama bisa Romo terbakar. Jadi semua yang digunakan untuk penggunaan liturgi ini dimusnahkan pakaian Romo yang mengganjuran tapi tanggal orang kanggo harus dikaitkan ganjuran untuk dimisahkan Romo terus dimusnah. Ono sakjane Nah, juga sing nembe pernah tak cuci mbiyen nembe ajeng dengan sing mboten kanggo niku kan nggawa ning lemari. Waduh, museum ini. Enggak, kalau mau dimusnahkan harus didekati Romo Romo langsung. lagi. Diunjukin bisa plastik gitu. Pakaian kami pergi pemusnahan. Tasbih salib diberkahi ini harus disetopin kan. Aturan Kacamata diberkahi lah. oh, Tua beliau. Beliau itu meninggal 1940 kalau nggak salah. IJ Kasimo kan setelah sekolah muntilan. Ini sebelum sekolah muntilan. Franciscus. Oh, valid. Pak Kasimon yang asli Mundilan. Betul. Pernah sekolah di Muntilan. Ingkang lulusan Muntilan menika yang terkenal ya Pak Kasimo. Lulusan Muntilan itu kalau di Romo Valid dengan sekolahnya itu kalau kita mau mengakui Indonesia itu mengakui luar biasa. Pahlawannya mau sekawan.
Monsinyur Sugio pahlawan nasional, Pak Kasimo Kalau lajeng wonten ingkang dados tentara namanipun sinten Laksamana Yosudarso. Oh, iya. Lalu sekarang ada namanya Kornel Simanjuntak. Hah? Lulusan sini. Lajeng malih WCS Purwodaminto lulusan sini. Bapakipun, Agus Cepel bapakipun ingkang lulusan sini. Bukan. Romo Mangun itu dari Kendungan. Beliau dulu orang Magelang, tentara pelajar, Kendungan lalu diutus ke Jerman. Nah, ketika di Jerman berteman dengan orang-orang yang jadi tokoh di Indonesia. Satu namanya Wardiman Joyonegoro. Besok Pak Wardiman itu nanti bilang Pak Wardiman itu kemudian Menteri Pendidikan. Pak Wardiman Joyonegoro. Lalu yang kedua B.J. Habibie. Oh. Itu temannya Romo Mangun semua. Ini Ini kok Romo Sanjoyo. ini Barnabas. Barnabas di Kromo. Sangat muda. Pater Bowen itu baru 28 tahun meninggal. Lalu yang Romo Sanjoyo itu baru 5 tahun tahbisan. Masih muda ya? Ya, Masih muda. 34 tahun. Dari Belanda Bapak. Iya, Pater Wilmanus Bowen itu dari Mesin ketik. Belanda. Lalu ini mesin ketiknya Romo Mangun yang suka menulis ini kata Romo Mangun. Waktu beliau Romo Mangun sedo, lalu di kentungan itu dipasang kain itu yang panjang itu semua yang melayang Tanda tangan. menulis. Pakaiannya kenapa itu memang dari dulu. Iya, dulu ini peninggalan Romo Sanjoyo, dulu sudah OP-OP, lalu pada masa tertentu sebelum ada museum, ini dulu di Paroki Muntilan sini banyak orang yang meminta jadi dari itu, potong karena anaknya panas, terus dikumpulin terus sakit. Mari kayak sugesti. Iya. Untuk silaran Romo Sanjoyo. Romo Mangun itu di Ini Romo Ini waktu beliau demo tani gitu. Waktu demo tani di Bundaran, Kecamatan. Dia kan pernah demo lalu menggunakan caping dulu. Ini masih asli capnya. Asli, iya. Sepatu asli. Mesin ketik ini juga asli punya beliau. Lalu dimakamkan di makam kampung, lalu setelah 2 tahun kemudian baru dibawa ke Kerkop Muntilan. Bersamaan dengan pemakaman kembali 8 Yesuit yang dibunuh tahun 45 di Magelang. Di tahun 45 itu ada 8 Romo Yesuit yang dibunuh di Magelang oleh orang. Jadi waktu itu kan Gurkha masuk lalu orang kemerdekaan itu loh. Lalu ada yang memfitnah katanya ada tembakan dari dalam gereja. Lalu para Romo itu ditawan oleh orang-orang kita ya, lalu dibunuh. Romo Sanjoyo itu yang membunuh juga orang kita, Laskar Hizbullah. Dikira mata-mata. Ini yang Katanya Romo Sanjoyo itu sampai sekarang jasadnya masih. yang kami tahu itu, informasi yang kami tahu bahwa ketika beliau meninggal tahun 48, lajeng pun sareaken di makam kembaran itu beberapa hari setelahnya. Lalu 2 tahun kemudian, tahun 50 dipindah ke Kerkop sini. Nah, ketika pemindahan itu banyak yang berkesaksian masih utuh. 2 tahun setelah meninggal itu, jasadnya masih utuh. Tapi setelah itu, nah, pengen bersani kapan-kapan dibuka mawon. Jadi, tidak tahu kalau yang sekarang. Tapi ada kesaksian 2 tahun setelah meninggal jasadnya masih Utuh. utuh. Kalau Romo Sanjoyo. Sebetulnya kalau nyebat Romo Sanjoyo itu kita harus segera bersamaan dengan Frater Bowen. Frater Karena mereka meninggal Bersama. bersama. Hanya karena Frater Bowen nikot yang landi terus sok disumpah padahal si Don itu sarang nikot. Mereka berdua itu menjadi korban tameng untuk anak-anak seminaris sebetulnya. Karena kalau bukan mereka yang meninggal akan banyak lagi.
Water. Yo, kamar terakhir kita ngomongin Munir ngalami kelahiran Paus Yohanes Paulus kedua ketika ke Jogja. Enggak ada yang berwarna. Pastor Peng tuh. Di altar itu kursi di mimbar yang dipakai oleh Gede Paus banget. Yohanes Paulus kedua. Oh. Nganu mimbar. Mimbar di 6. Mimbare ini tinggi ngeten iki. Kali Pak Paul Widiawan tinggi mimpin pur. Cipta langsung. Terus pundi? Paul. Menika altar menika. Paul. Bapak, Prof. Senpun, matur nuwun kawuhipun, panjenenganipun. Ya monggo. Niku kenangan Oh, nggih. Bener. Mas Sinten Bapak lari teater gangsal Mas Ari terutama. kami nyawisaken buku kenangan lalu cerita Mau mendirikan museum. nggih mboten ingkang ini tasih pun Masih malah Untuk doa ini. itu kapel kami. Lalu ada beberapa religi. Foto-foto. Ya foto bersama. Monggo.